Hai sahabat koleksi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Koleksi Pengetahuan. Kita masih membahas tentang tumbuhan paling aneh dan menakjubkan di dunia, bagian yang ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan kutukan serigala atau tumbuhan Aconitum. Bayangkan ada sebuah bunga indah berwarna ungu kebiruan. Kelopak-kelopaknya terlihat cantik, bahkan memikat siapa saja yang melihatnya. Tapi jangan salah sahabat, di balik keindahannya, bunga ini menyimpan rahasia gelap. Ia dikenal dengan nama Aconitum, atau lebih seram lagi, tumbuhan kutukan serigala. Serem ya sahabat? Kenapa disebut begitu ya sahabat? Nah, disinilah cerita penuh misteri. Kita mulai. Sahabat, kalau sekilas melihat Aconitum, banyak orang mungkin akan mengira ini bunga hias biasa. Bentuknya sahabat mirip helm kecil, karena itu juga disebut mongshoot atau tudung biarawan. Bunganya sahabat bisa berwarna ungu, biru, bahkan putih. Indah banget ya sahabat kalau kita pajang di taman. Tapi sahabat, keindahan ini ibarat wajah malaikat yang menyimpan rahasia iblis. Sebab seluruh bagian tumbuhan ini, mulai dari akar, batang, daun, sampai bunganya, mengandung racun mematikan bernama aconitin. Saking bahayanya sahabat, hanya dengan menyentuh daunnya saja terlalu lama bisa bikin tangan mati rasa. Apalagi kalau sampai tertelan, bisa fatal sahabat. Sahabat, dulu di Eropa kuno, Aconitum sering dipakai untuk membuat racun panah. Pemburu menggunakan racunnya untuk melumpuhkan binatang buas. Dan salah satu target utama mereka adalah serigala. Nah, sahabat, inilah asal mula nama kutukan serigala. Karena konon sekali serigala terkena panah racun Aconitum, ia akan menggelepar kejang lalu mati dengan cara yang mengerikan. Jadi sahabat, walaupun serigala dikenal sebagai hewan buas dan menakutkan, ternyata ada tumbuhan yang jauh lebih berbahaya bagi mereka. Tapi tunggu dulu sahabat, bukan hanya pemburu yang menggunakan tumbuhan ini. Ada cerita yang jauh lebih mistis. Di abad pertengahan sahabat, para penyihir Eropa konon sering memakai Aconitum sebagai bahan ramuan sihir. Katanya sahabat, mereka mencampurnya dalam salep terlarang yang bisa membuat orang mengalami halusinasi atau bahkan terbang ke alam lain. Sahabat, tumbuhan ini juga dipercaya bisa menjadi racikan ramuan cinta yang kelam. Bukan cinta manis sahabat, tapi cinta berbahaya yang bikin seseorang tergila-gila sampai sakit. Tidak jarang sahabat, Aconitum
disebut sebagai tanaman penjaga dunia gaib. Sebab racunnya yang mematikan sering dipakai untuk ritual pemanggilan roh atau bahkan sebagai alat balas dendam. Yang bikin makin seru sahabat, Aconitum ternyata juga sering muncul dalam cerita rakyat. Di Eropa Timur sahabat, Aconitum dikaitkan dengan werewolf atau manusia serigala. Katanya sahabat, seseorang yang digigit serigala bisa berubah jadi manusia serigala ketika bulan purnama. Dan sahabat, tumbuhan kutukan serigala ini dipercaya bisa mengusir atau melemahkan mereka. Ada juga versi lainnya sahabat. Kalau seseorang terkena racun Aconitum, dia bisa berubah jadi werewolf. Jadi sahabat, tanaman ini seperti punya dua wajah. Bisa jadi senjata melawan serigala, tapi juga bisa jadi pemicu lahirnya kutukan baru. Enggak berhenti sampai di situ sahabat. Dalam legenda vampire, Aconitum juga dianggap salah satu tanaman yang ditakuti makhluk penghisap darah. Selain bawang putih tentunya sahabat, bagi masyarakat kuno, tumbuhan ini bukan sekadar bunga, tapi juga perisai mistis. Oke sahabat, kita balik lagi ke dunia nyata. Apa sih yang terjadi kalau manusia sampai keracunan Aconitum? Begini ceritanya sahabat. Racun aconitin bekerja dengan cara mengacaukan sistem saraf. Awalnya sahabat, tubuh akan terasa kesemutan, lalu mati rasa. Jantung mulai berdetak enggak beraturan, nafas jadi sesak, dan tubuh perlahan lumpuh. Yang bikin lebih ngerinya sahabat, racun ini bekerja sangat cepat. Dalam waktu beberapa menit sampai jam, korban bisa kehilangan nyawa, dan sampai sekarang belum ada obat penawar khusus yang benar-benar bisa menetralkan racunnya. Nggak heran sahabat kalau tumbuhan ini disebut Queen of Poison atau alias Ratu Racun. Tapi sahabat, jangan buru-buru menganggap Aconitum cuma jahat. Ternyata di tangan para tabib kuno, racun ini juga pernah dipakai sebagai obat. Dalam dosis super kecil sahabat, Aconitum dipakai untuk meredakan sakit saraf, nyeri sendi, atau bahkan sakit kepala. Beberapa pengobatan tradisional di Asia juga mengenal penggunaannya, tentu dengan cara yang sangat hati-hati. Ibarat pedang bermata dua sahabat, Aconitum bisa jadi penyembuh, tapi sekaligus bisa jadi pembunuh. Sekarang bayangkan sahabat, di beberapa negara Eropa ada taman khusus yang memang menanam Aconitum. Salah satunya adalah Alnwick Poison Garden di Inggris, sebuah taman yang isinya hanya tanaman beracun. Di sana sahabat, Aconitum dipajang sebagai salah satu koleksi utama. Tapi sahabat, pengunjung nggak boleh sembarangan menyentuhnya. Bahkan kadang hanya dengan menghirup aromanya terlalu dekat bisa bikin pusing. Kebayang sahabat, sebuah bunga indah yang diam-diam mengeluarkan
aura berbahaya. Selain cerita mistis, Aconitum juga punya makna simbolis loh, sahabat. Dalam bahasa bunga, ia sering melambangkan kematian, pengkhianatan, dan bahaya tersembunyi. Beda jauh sahabat sama bunga mawar yang identik dengan cinta. Kalau ada yang tiba-tiba ngasih Aconitum ke orang lain, wah, bisa jadi itu bukan tanda cinta, tapi tanda ancaman. Sahabat, di Jepang bunga ini bahkan dianggap simbol kesialan. Sampai ada kepercayaan kalau Aconitum tumbuh di sekitar rumah, maka rumah itu dihantui oleh roh penasaran. Lalu, bagaimana dengan sekarang sahabat? Di dunia modern, Aconitum masih sering muncul di film, novel, atau game bergenre fantasi. Ia jadi ikon tumbuhan beracun yang mematikan, mirip seperti belladonna atau hemlock. Bahkan sahabat, beberapa penulis fiksi horor menjadikannya sebagai senjata rahasia untuk melawan monster atau makhluk gaib. Uniknya sahabat, meski berbahaya, masih ada orang yang menanam Aconitum di taman rumahnya hanya karena bunganya indah. Tapi tentu saja sahabat, dengan catatan jangan sampai disentuh, apalagi dimakan. Jadi sahabat, inilah kisah tentang tumbuhan kutukan serigala, sebuah tanaman yang begitu indah tapi sekaligus mematikan. Ia menjadi senjata pemburu serigala, bahan ramuan penyihir, pengusir manusia serigala, hingga simbol kematian. Aconitum mengajarkan satu hal, tidak semua yang indah itu aman. Kadang sesuatu yang paling cantik justru menyimpan bahaya paling besar. Nah, setelah mendengar cerita ini, kalau suatu hari sahabat melihat bunga ungu cantik yang mirip helm kecil di taman, coba pikir 2 kali dulu ya, apakah itu hanya bunga biasa ataukah kutukan serigala? Tumbuhan yang selanjutnya adalah tumbuhan hemlock, atau bahasa ilmiahnya adalah Chonium maculatum. Bayangkan sahabat sedang jalan-jalan di sebuah padang rumput. Angin sepoi-sepoi bertiup, aroma segar rumputan menyelimuti. Lalu matamu tertuju pada sekelompok tumbuhan dengan bunga putih kecil-kecil berbentuk payung. Terlihat indah, lembut, bahkan mirip tanaman hias biasa. Tapi siapa sangka tahap sahabat, tumbuhan ini punya reputasi yang kelam. Namanya hemlock, atau lebih tepatnya Chonium maculatum. Cantik ya sahabat? Ya. Berbahaya? Sangat. Bahkan tumbuhan ini pernah dipakai untuk mengeksekusi salah satu filsuf paling terkenal di dunia, yaitu Socrates. Sahabat, kalau dilihat sekilas, hemlock enggak menakutkan sama sekali loh. Tingginya bisa mencapai 2 meter. Daunnya hijau menyegarkan dan bunganya putih mungil yang tersusun mirip payung. Dari jauh mirip banget sama bunga Adas seledri atau wortel ria. Tapi sahabat, justru disitulah bahayanya. Banyak orang keliru
mengira hemlock itu tanaman yang bisa dimakan. Padahal sahabat, sekali salah petik bisa jadi akhir cerita. Sahabat, racun utama dalam hemlock adalah konine, zat berbahaya yang bisa melumpuhkan sistem saraf. Bahkan dosis kecil saja sahabat sudah cukup bikin tubuh kehilangan kendali. Serem juga ya sahabat. Sahabat, kalau ngomongin hemlock, enggak mungkin kita lepas dari kisah legendaris tentang Socrates. Di tahun 399 sebelum Masehi, Socrates dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Athena. Tuduhannya yaitu meracuni pikiran anak muda dengan filsafatnya. Dan eksekusinya sahabat bukan dengan pedang atau gantung loh, tapi dengan cara meminum racun hemlock loh. Bayangkan sahabat, seorang filsuf besar saja dengan tenang meneguk racun yang mematikan ini. Lalu perlahan tubuhnya mati rasa, otot-ototnya lumpuh, dan nafasnya berhenti. Ia meninggal dengan cara sangat sunyi, tapi meninggalkan cerita yang abadi. Sejak saat itu, sahabat, hemlock jadi identik dengan racun para filsuf. Nah, sahabat, biar makin penasaran, kita akan bahas sedikit mekanismenya. Racun konine dalam hemlock bekerja dengan menyerang sistem saraf. Awalnya ya korban akan merasa pusing, mulut kering, lalu anggota tubuh mulai gemetar. Setelah itu sahabat, rasa kebas menjalar ke seluruh tubuh. Otot-otot melemah dan akhirnya sahabat, otot pernafasan lumpuh. Yang bikin ngerinya lagi sahabat, racun ini enggak bikin korban berteriak kesakitan. Justru sebaliknya, kematian terasa tenang. Tubuh perlahan membeku, sementara kesadaran masih ada sampai detik-detik terakhir. Mungkin itulah yang membuat hemlock begitu sering dipakai dalam eksekusi di zaman kuno. Diam-diam tapi pasti. Selain sejarah sahabat, hemlock juga muncul dalam banyak cerita mistis. Di abad pertengahan sahabat, tanaman ini dipercaya sebagai ramuan penyihir. Konon katanya, daunnya dijadikan campuran dalam ramuan gelap yang bisa membuat orang halusinasi atau bahkan membuka pintu ke dunia ruh. Ada juga ceritanya sahabat, hemlock dipakai dalam ritual kutukan. Kalau seseorang ditaburi bubuk dari bijinya, diyakini hidupnya akan dipenuhi kesialan dan kematian tragis. Sahabat, di Irlandia kuno, hemlock bahkan dikaitkan dengan dewa-dewa kegelapan. Ia dianggap tumbuhan penghubung antara dunia manusia dengan dunia kematian. Yang bikin hemlock makin berbahaya sahabat adalah ia mirip banget sama tanaman dapur. Daunnya menyerupai peterseli, batangnya mirip seledri, dan bunganya seperti wortel liar. Bayangkan sahabat, kalau orang yang gak tahu mencoba memetiknya untuk dimasak, mungkin mereka mengira itu sayuran segar. Padahal sahabat, satu gigitan saja bisa jadi bencana sahabat. Bahkan hewan ternak seperti sapi dan kambing bisa keracunan kalau tanpa sengaja memakan rumput yang bercampur dengan hemlock.
Kalau kita bicara soal racun sahabat, banyak yang membayangkan kematian yang heboh, muntah, kejang, jeritan. Tapi sahabat, hemlock beda loh. Sahabat, efek racunnya justru tenang. Seolah-olah tubuh perlahan dimatikan tombolnya satu persatu. Pertama, jari-jari terasa mati rasa. Lalu kemudian kaki enggak bisa digerakkan. Dan lalu tubuh makin lemas. Dan sahabat, sampai akhirnya nafas berhenti. Karena itulah sahabat, hemlock disebut silent killer, pembunuh yang diam-diam tanpa banyak drama. Sahabat, hemlock sering jadi simbol dalam sastra klasik maupun modern. Ia melambangkan kematian, pengkhianatan, dan tragedi yang tidak terelakkan. Shakespeare pernah menyebut hemlock dalam karyanya. Para penyair juga menggunakan nama tanaman ini untuk menggambarkan kepedihan atau cinta yang berakhir pahit. Bahkan sahabat, dalam budaya modern, hemlock kadang muncul di film, novel, atau serial fantasi sebagai tanaman larangan yang menyimpan kekuatan gelap. Tapi sahabat, sama seperti tumbuhan beracun lainnya, hemlock juga punya sisi lain. Dalam dunia pengobatan tradisional, ekstrak hemlock pernah dipakai dalam dosis sangat kecil untuk mengatasi nyeri atau kejang. Tentu saja sahabat, ini sangat berisiko loh, karena perbedaan antara dosis obat dan dosis racun hanya sehelai rambut tipis. Sedikit saja berlebihan, nyawa bisa melayang. Makanya sahabat, penggunaan hemlock dalam dunia medis modern hampir ditinggalkan, karena sahabat terlalu berbahaya untuk dipakai sebagai pengobatan. Sahabat, kata hemlock sendiri punya banyak arti dalam budaya. Bagi sebagian orang, ia melambangkan penerimaan takdir, karena kematian akibat hemlock biasanya tenang tanpa perlawanan. Bagi yang lain, hemlock adalah simbol bahaya tersembunyi, sesuatu yang tampak biasa tapi diam-diam mematikan loh. Dan tentu saja sahabat, bagi dunia filsafat, hemlock adalah simbol pengorbanan seorang Socrates yang memilih mati daripada meninggalkan prinsip kebenarannya. Jadi sahabat, inilah kisah tentang hemlock atau Chonium maculatum, tumbuhan yang terlihat cantik tapi membawa kematian loh. Ia pernah jadi senjata eksekusi di zaman kuno. Ia menghiasi legenda penyihir dan kutukan. Ia juga muncul dalam sastra sebagai simbol tragedi. Dan sahabat, sampai hari ini ia tetap jadi pengingat bahwa tidak semua yang tampak indah itu aman. Ada kalanya yang paling manis justru menyimpan racun paling pahit. Jadi sahabat, kalau suatu hari sahabat melihat bunga putih-putih kecil mirip payung di pinggir jalan, jangan buru-buru menyentuhnya. Siapa tahu itu adalah hemlock, bunga kematian yang tersenyum diam-diam. Nah sahabat, barusan kita telah sedikit membahas tentang tumbuhan paling aneh dan menakjubkan di dunia
bagian ke-6. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sahabat, karena dukungan sahabat sangat berarti bagi channel ini. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi di video berikutnya bagian ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.